Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan witir rahimahullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan keistiqomahan di akhir penghujung Ramadan. Kita masih tetap di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah dengan keadaan sehat walafiat dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti saat ini. Dan semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Amin amin Allahumma amin. Jamaah salat tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya, pada hari ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan, yang mana sepertinya baru saja kemarin kita melaksanakan dari awal Ramadan, kita melaksanakan bulan puasa, mengerjakan ibadah puasa, kemudian kita melaksanakan tarawih, dan kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa ketika berada di akhir Ramadan, dikatakan bahwa seluruh langit, seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya merasakan kesedihan karena mengalami atau akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena kita sudah tahu bersama-sama bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata dalam ayatnya yang membahas tentang puasa di akhir ayatnya, Allah mengatakan وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang mana dengan Ramadan ini hendaklah kita menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Sempurnakanlah bilangan yang ada di Ramadan selama 1 bulan kita berpuasa. Dan kita sempurnakanlah juga bulan puasa ini dengan kita membawa hal-hal yang kebaikan pada bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi kesemangatan kita, ibadah kita pada bulan Ramadan yang kita sudah pupuk dari awal bulan Ramadan, kita rajin mengaji, kita rajin berpuasa, sholat 5 waktu, kita lestarikan kebaikan-kebaikan ini, kita amalkan lagi semua kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan sampai pada 11 bulan setelah Ramadan. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya stop di bulan Ramadan. Dan juga kabar baiknya bahwa bagi kita
yang merindukan dengan Ramadan, marilah kita lanjutkan puasa Ramadan ini, yang mana pahala dari puasanya ini akan mendapatkan pahala sebanyak 1 tahun. Kita sempurnakan Ramadan dengan ketika bulan Syawal kita lanjutkan dengan berpuasa, yaitu 6 hari bulan Syawal, atau kita ketahui dengan puasa Syawal, yang mana pahala dari puasa Syawal ini adalah sebanyak puasa setahun. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar engkau sempurnakan dengan puasa, dan kemudian kita melaksanakan takbir, yang mana setelah Ramadan ini kita akan ada yang namanya takbiran Idul Fitri. Laisa al-'aidu liman labisa al-jadid, walakin al-'aida liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan hanya baju kita yang baru, walakin al-'aid liman ta'atuhu tazid. Tetapi lebaran itu adalah orang yang ketaatannya itu bertambah. Jadi ketika lebaran bukan malah kita semakin merosot keimanan kita, semakin berkurang keimanan kita, tapi setelah lebaran kita senantiasa tambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa agar menjadi hamba yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari hal yang tidak terduga. Itu adalah janji dari Allah bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berpuasa, bahwa akan kita diberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Dan takwa itu bukan 50%, bukan 60%. Kalau kita menginginkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka takwa yang kita tunjukkan adalah 100%. Sehingga kita mendapatkan keajaiban dari Allah. Kalau kita mengharap pahala dari Allah, maka kita harus beribadah 100%. Taat kita harus 100%. Maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha wa la'allakum tashkurun. Dan pada akhirnya, setelah kita melaksanakan puasa, kemudian Idul Fitri, dan kemudian wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala yang Allah telah berikan kepada kita. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan hati dengan meyakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, semua kenikmatan yang ada pada diri kita, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bersyukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang mana karena nikmatnya kemudian
kemudian amal soleh kita menjadi sempurna. Kemudian bersyukur dengan amal perbuatan, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, maka kita gunakan nikmat itu dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu untuk hal yang disukai Allah dan Rasul. Allah berikan kita kekayaan, maka gunakanlah dengan semestinya. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita miliki ini hanya sementara, sedangkan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di akhir semua yang kita miliki akan kita tinggalkan kecuali amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita lah yang akan membantu kita pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad